Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Bos, ini adalah saudara-saudaraku. Lin Xin menunjuk ke 500 penyihir yang semuanya mengenakan gaun merah menyala saat dia berbicara. Setelah melalui 2 hari istirahat, tubuh Lin Xin hampir normal. Setelah melepaskan beban mentalnya dan melepaskan perasaannya yang terpendam, kekuatan mentalnya tampaknya memiliki konsekuensi yang meningkat. Sebagai kapten dari regu penyihir nomor 1, dia jelas tidak bisa beristirahat terlalu lama. Setelah pulih semangatnya, ia segera kembali ke posnya. Selain panggilan Li Zhengzi sejak hari itu, Long Haoshen tidak menerima perintah atau permintaan apapun dari kuil penyihir. Dengan kata lain, dia berada dalam kondisi kebebasan total. Setidaknya untuk saat ini, Lin Xin masih menjadi kapten regu penyihir nomor 1. Dengan undangannya yang penuh dengan kebaikan, kelompok 3 orang Long Haoshen ditemani oleh Li Xin tiba di benteng. Dengan status Lin Xin di Jalan Gunung Tombal, membuat bukti identitas bagi mereka tidak bisa lebih mudah. Orang-orang yang menjaga bagian depan benteng semuanya adalah prajurit jangkung dan kuat yang mengenakan baju besi berat. Prajurit ini hampir semuanya adalah cadangan yang dikirim oleh kuil prajurit, dan di belakang mereka adalah penyihir. Jumlah penyihir di benteng itu cukup untuk mengejutkan siapapun. Sejauh mata memandang, Long Haoshen melihat lebih dari 2000 penyihir di tembok kota. Dan selanjutnya, penyihir dari elemen yang berbeda semuanya ditugaskan ke regu penyihir yang berbeda dan mengenakan gaun dengan warna berbeda, menunjukkan bukti penugasan mereka. Saat melihat ke kejauhan, 8 pilar Dewa Iblis terlihat berdiri tegak di antara barak iblis. 7 dari mereka membentuk cincin di sekitar pusat, yang sangat besar. Cahaya hitam pekat keunguan tak henti-hentinya muncul di atas pilar Dewa Iblis ini, dan orang bisa samar-samar melihat wajah garang muncul di tengah cahaya hitam keunguan. The Hell Demon Marbas menduduki peringkat kelima di antara para Dewa Iblis. Seperti Demon God of Death Saminaga sedang mengawasi Dragon Resisting Mountain Pass, Hell Demon God Marbas berdiri di sekitar sini. Dari sini dia bisa melihat seberapa besar sisi Demon menilai tombal Mountain Pass ini. Setelah perang suci berlangsung begitu lama, jalur Gunung Tombal adalah sisi dengan korban paling sedikit. Ini bukan hanya tentang korban manusia, tetapi juga korban iblis. Itu karena di sebagian besar waktu, penyihir kedua belah pihak ditentang, dan tidak ada yang bisa dengan mudah menembus formasi pertahanan musuh. Dalam hal kekuatan magis, Jalan Gunung Tombal tidak kalah dengan musuh sedikit pun, dan memiliki keunggulan medan, memanfaatkan susunan magis mereka. Marbas bahkan kadang-kadang campur tangan secara pribadi, tetapi tidak pernah berhasil membalikkan keadaan, kembali dengan semangat rendah karena kegagalan setiap saat. Penyihir api yang membentuk tim semua melihat kelompok Long Haoshen dengan rasa ingin tahu. Sepenuhnya mengenakan seragam baju besi emasnya, Long Haoshen tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian terbesar. Namun, karena mereka sangat disiplin, tidak ada yang menggumamkan komentar. Lin Xin merendahkan suaranya, bertanya pada Long Haoshen, "Bos, kapan kita akan pergi? Ayo cari Yuan-Yuan di Benteng Tenggara." Di sebelah selatan celah Gunung Tombal adalah sisi kuil prajurit. Setelah bersatu kembali dengan Long Haoshen, Lin Xin menjadi lebih bersemangat untuk bersatu kembali dengan yang lain. Long Haoshen tersenyum tipis, "Jangan terburu-buru. Karena kita telah tiba di dalam tombal Mountain Pass, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu dan kemudian setelah beberapa waktu pertempuran, kita akan melihat lagi apakah kita benar-benar dapat menemukan beberapa kontribusi untuk membawa bantuan kita ke tombal Mountain Pass." Tentu saja, dia punya pemikiran lain saat dia mengambil keputusan untuk tinggal di sini lebih lama. Kata-kata Long Tianying dan Li Zhengzi membuatnya sangat menyadari pentingnya menyatukan 6 kuil besar secara nyata, dan mereka menaruh harapan ini di pundak Long Haoshen. Untuk bergandengan tangan melawan ancaman iblis, pertama-tama perlu memahami 6 kuil besar. Medan perang jelas merupakan tempat terbaik untuk itu. Jalan Gunung Tombal kami kebal terhadap serangan, tidak perlu orang luar sepertimu melakukan apapun. Suara dingin terdengar dari dekat. Kelompok Long Haoshen berbalik, hanya untuk melihat seorang pria dan seorang wanita dikawal oleh puluhan penyihir. Itu adalah Xuanyuan Yan dan Tan Wan.
Tan Wan berjalan di depan dan Suan Yuanyan beberapa langkah di belakang. Keduanya sepenuhnya mengenakan pakaian penyihir, samar-samar mengeluarkan beberapa fluktuasi sihir yang kuat. Melihat mereka, Lin Xin tercengang, tetapi segera menjadi marah padanya, mengeluarkan teriakan dingin, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Melihat Lin Xin, Suan Yuanyan memiliki tatapan cemburu yang berbeda. Ekspresi Tan Yan masih aneh, saat dia dengan cepat melirik Lin Xin yang berdiri di samping Li Xin, dengan dingin menyatakan, "Jalan Gunung Tombal tidak membutuhkan orang luar." Lin Xin, sebagai Kapten Regu Penyihir nomor 1, Anda masih membawa orang luar ke benteng tanpa persetujuan eksplisit. Masalah ini akan dilaporkan ke kuil. Lin Xin mengerutkan alisnya, menatap Tan Wan dengan tatapan yang jelas rumit. "Nona Wanzi, mengapa ada kebutuhan untuk itu?" Saat sebutan, Nona Tan, keluar, tubuh Tan Wan terlihat bergetar, tapi dia dengan cepat menekan emosinya sendiri. "Kapten Lin, tolong bersikaplah dengan bermartabat. Saya adalah kapten dari Raging Wind Legion, bukan Nona. Saya memerintahkan Anda untuk segera membawa orang-orang ini keluar, atau jangan salahkan saya karena menjadi kejam." Pasukan angin mengamuk bukan milik 10 pasukan penyihir utama, tetapi pasukan penyihir yang langsung berada di bawah kepala kuil penyihir Li Zengzi. Setelah kultivasi Tan Wan menembus langkah ke-7, Li Zengzi menempatkan pasukan ini yang terdiri dari penyihir elemen angin di bawah komandonya. Dalam hal status, Raging Wind Legion terlihat di atas 10 regu utama, yang berarti bahwa Tan Wan tanpa kesalahan adalah atasan Lin Xin. Wajah Lin Xin memiliki semburan merah sebelum semburan putih, tetapi di depan Tan Wan, dia tampak tidak mau menyala seperti yang akan dia lakukan. Long Hao Shen menepuk bahunya, tersenyum padanya, "Biarkan saja, Lin Xin. Karena Tombal Mountain Pass tidak membutuhkan bantuan kami akan turun untuk saat ini." Mengatakan itu, dia berbalik ke arah Cair dan Han, dan berbalik, menuju ke bawah dari benteng. "Tunggu sebentar," kata Tan Wan tiba-tiba. Long Hao Shen berbalik, "Apakah Kapten Tan Wan memanggilku?" Tan Wan mengangguk, penampilannya menjadi sangat tajam, "Sebelum kepala ksatria suci sementara kembali ke jalan Gunung Tombal, apakah mungkin untuk meminta bimbingan Anda, untuk membandingkan catatan dengan saya?" "Aku akan membandingkan catatan denganmu." Tanpa menunggu Long Hao Shen untuk mulai berbicara, Cair menjadi tidak tahan. Semburan tirani niat membunuh tersapu darinya. Long Hao Shen bisa terus bertahan, tapi dia tidak bisa. Jika seseorang tetap begitu sombong, Cair harus marah cepat atau lambat. Di depan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Cair, ekspresi di wajah kerumunan penyihir segera berubah. Di luar Tan Wan dan Suan Yuanyan, mereka semua jatuh ke tanah dan hanya berhasil menahan serangan niat membunuhnya dengan buru-buru energi spiritual mereka. Tan Wan dan Suan Yuanyan juga tampak gelisah. Suan Yuanyan telah melihat sebelumnya bagaimana Cair membuka segel, dan keadaannya lebih baik, tapi Tan Wan sangat terkejut. Niat membunuh dari Cair membeku, tirani tak tertandingi. Sebelum dia menggunakannya, tidak sedikit pun yang dibiarkan bocor. Itu membutuhkan tingkat pelatihan dan kultivasi yang cukup besar. Long Hao Shen menekan bahu Cair, "Lupakan saja. 6 kuil besar adalah keluarga yang sama. Kekuatan kita harus difokuskan pada musuh dan bukan untuk pertempuran batin. Ayo pergi." Mengatakan itu, dia menarik Cair untuk berbalik dan turun dari benteng. Li Xin memberi Tan Wan pandangan yang dalam, dan mengikuti kru Long Hao Shen keluar. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, menatap Tan Wan dengan ganas. Selain itu, Suan Yuanyan mencibir, "Lin Xin, jangan biarkan hal seperti itu terjadi lagi. Jika tidak, kami akan menuduh Anda melakukan pelanggaran. Keluar dari sini, apakah ini tempat bagimu untuk ikut campur?" Kemarahan Lin Xin yang ditekan hampir seketika terbakar. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar untuk melawan Tan Wan, tetapi Suan Yuanyan tidak membuatnya takut sedikit pun. "Kamu," Suan Yuanyan juga tidak memiliki temperamen yang baik, dan menjadi marah pada Lin Xin. Menunjuk dengan tongkat putih di tangannya, dia membentuk panah cahaya dan menembakkannya ke Lin Xin. Lin Xin memiliki ekspresi jijik. Matanya berbinar dengan cahaya biru,
dan tubuhnya segera bergelombang dengan riak berair. Pada jarak 2 meter, panah cahaya itu langsung terurai, dan segera, teriakan Phoenix yang tajam naik di atas Lin Xin. Api biru yang kuat meledak dari tubuhnya, naik ke udara sekitarnya. Di atas Lin Xin memadatkan bentuk burung Phoenix, menghadap Xuan Yuanyan. Matanya juga meledak dengan niat membunuh yang bermuka masam, sudah penuh dengan semangat membunuh. Cukup, berhenti. Tan Wan berteriak marah, berdiri di tengah keduanya sebelum berbalik ke arah Xuan Yuanyan, kita pergi. Mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Baik Xuan Yuanyan maupun Lin Xin tidak bisa menanggapi Tan Wan. Saat Tan Wan melihat dalam-dalam pada api yang membubung di sekitar Lin Xin, matanya berbinar karena marah. Setelah mendengus, dia berbalik dan pergi. Api biru perlahan menghilang, saat Lin Xin dengan penuh kebencian menamparkan udara, saat api menyebar ke segala arah. Di sisi lain, Li Xin mengikuti mereka pergi, Hao Shen. Aku baik-baik saja Kak. Long Hao Shen secara alami mengerti bahwa Li Xin ingin menghiburnya. Li Xin menghela nafas lalu berkata, omong-omong, banyak hal telah menjadi sangat sulit bagi Lin Xin. Kontradiksinya dengan Tan Wan dan Xuan Yuanyan sangat terkait denganku. Long Hao Shen memiliki tampilan yang cukup penasaran, saya menemukan Lin Xin cukup hormat terhadap Tan Wan, tapi dia masih bersikeras mengkritik dia. Baru 2 hari yang lalu, Long Hao Shen bertemu dengan kepala Li Zhengzi sebagai kepala ksatria suci sementara dari kuil ksatria. Bahkan dengan identitas Tan Wan di kuil penyihir, tidak mungkin dia begitu tidak sopan padanya. Long Hao Shen memperhatikan sebelumnya bahwa ketika Tan Wan berbicara kepada mereka, tatapannya terfokus pada Lin Xin dari awal hingga akhir. Kemarahan itu tampak jelas terkait dengan Lin Xin. Mereka tampaknya hanya menjadi sasaran yang kemarahannya harus dikeluarkan. Li Xin menjawab, masalah ini lahir dari kesalahpahaman. Ketika dia masih muda, Lin Xin dulu tinggal di celah Gunung Tombal, dan Tan Wan beberapa tahun lebih tua. Dia biasa memanggilnya Nona Wanzi, dan sejak dia masih muda, dia selalu merawatnya dengan baik dan memperlakukannya dengan baik. Lin Xin kehilangan orang tuanya saat masih sangat muda, dia menjadi sangat dekat dengan Tan Wan. Tapi keduanya memiliki perbedaan usia dan Lin Xin telah bersumpah untuk tidak menggunakan sihir untuk menyerang. Meskipun Tan Wan berulang kali mencoba meyakinkannya, dia tetap teguh dalam sumpahnya. Setelah itu, kakek Lin Xin dipindahkan ke kota suci. Awalnya, Lin Xin tidak berencana untuk mengikuti kakeknya ke sana, tetapi pertunangan antara Tan Wan dan Xuan Yuanyan membuatnya sangat terluka, dan setelah meninggalkan surat untuknya, dia mengikuti kakeknya ke kota suci. Kemudian mereka tidak memiliki kontak untuk waktu yang sangat lama. Dalam surat itu, Lin Xin memberitahunya tentang perasaannya, yang bisa dikatakan demi melepaskan beban dirinya. Setelah mencapai kota suci, dia mengabdikan usahanya untuk penelitian obat ajaib, dan secara bertahap melepaskan perasaan ini. Setelah itu, dia berpapasan denganmu dan menjadi pemburu iblis. Tapi yang tidak dia ketahui adalah setelah Tan Wan melihat surat itu, dia juga mengetahui tentang perasaan batinnya sendiri, bahwa dia juga jatuh cinta pada Lin Xin. Untuk alasan ini, dia meminta kepala kuil Li Zhengzi untuk muncul secara pribadi, demi membatalkan jadwal pernikahan mereka. Tetapi karena kepekaan yang berlebihan dari masalah ini, kepala kuil Li menyuruhnya berkultivasi dalam pengasingan. Pertama, demi kultivasinya, dan kemudian untuk menghindari mengeksposnya ke jantung perjuangan opini publik. Setelah kultivasi terpencil Tan Wan berakhir dan ketika dia datang untuk mencari Lin Xin, dia sudah menjadi pemburu iblis, dan pergi menjalankan misi bersama Anda. Begitulah masalah ini berakhir. Dan ketika mereka bertemu lagi di celah Gunung Tombal, Lin Xin sudah menjadi pasangan denganku. Mendengar cerita Li Xin, mereka bertiga saling memandang, dan Han Yu mengungkapkan dengan sangat aneh, ini masalah kebencian yang lahir dari cinta. Li Xin tersenyum pahit, bisa dibilang begitu. Untuk alasan itu, saya menemukan Tan Wan sangat menyedihkan. Tidak peduli apa itu tentang dia, Lin Xin dan saya telah bersabar mungkin. Ternyata setelah kami kembali ke Tombal Mountain Pass, semua orang mengetahui kesalahpahaman itu. Bagaimanapun,
Lin Xin dan saya telah berpikir bahwa dia sudah menikah dengan Xuan Yuan Yan pada saat kami berkencan. Masalah ini adalah kombinasi faktor yang aneh di mana tidak ada yang bisa disalahkan. Pada awalnya, Tan Wan masih memiliki sikap yang baik terhadap kami, tetapi setelah Lin Xin memutuskan untuk berlatih sihir ofensif demi saya, sikap Tan Wan berubah drastis, menyerangnya kapanpun memungkinkan. Dan lebih jauh lagi, dia tampaknya percaya bahwa fakta bahwa dia tidak bisa berakhir bersama dengan Lin Xin terkait dengan pasukan perburuan iblis. Han Yu tersenyum pahit, jadi kami dengan polos terjebak dalam bencana seperti itu. Long Hao Shen bereaksi, tanggapan yang diterima perasaan Tan Wan membuatnya sangat menyedihkan. Saya berharap bahwa di masa depan bisa ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Li Xin menjawab, saya khawatir ini akan sangat sulit. Dendamnya dalam, kecuali aku pergi. Tapi Lin Xin telah membayar biaya sebesar itu untukku, aku sudah mencapai titik ini. Ksatria wanita yang gagah dan tampak tangguh itu hanya bisa tersipu malu. Setelah melalui begitu banyak, dia menjadi sangat mencintai Lin Xin. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh tindakan seorang pria yang meninggalkan sesuatu yang telah dia dedikasikan selama bertahun-tahun dalam hidupnya, hanya demi seorang gadis. Tepat pada saat ini, teriakan tajam terdengar dari dalam celah gunung. Suasana di seluruh jajarannya langsung tegang. Ekspresi Li Xin berubah, iblis menyerang. Saya akan kembali untuk membantu Lin Xin. Hao Shen, kamu bisa kembali beristirahat di kuil dulu. Long Hao Shen menjawab, melawan iblis adalah tugas semua orang. Ayo pergi, kita hanya perlu kembali ke atas. Saya percaya bahwa Tan Wan harus mengikuti pekerjaannya dengan ketat kali ini, dan tidak akan mengatur kita. Sambil mengatakan itu, dia mengambil inisiatif untuk naik ke benteng. Bereaksi dengan tenang, demi kehormatannya sebagai Saint Nighthead, dia tidak menyerah melawan iblis. Sikap ini hanya bisa menerima pujian rahasia Li Xin, menemukan adiknya bahkan lebih dewasa daripada di masa lalu. Ketika semua orang kembali ke benteng, fluktuasi elemen yang kuat segera terasa. Gelombang elemental ini tidak diluncurkan oleh para penyihir, tetapi berasal dari jalan Gunung Tombal. Long Hao Shen jelas melihat tanah benteng, untuk melihat arah sihir bulat setiap 50 meter, semua berwarna putih susu. Gelombang magis lembut menyebarkan lingkaran cahaya putih tipis yang menutupi setiap sudut benteng. Long Hao Shen merasakan bahwa susunan ajaib ini memiliki efek pengumpulan. Saat menginjak susunan sihir, kecepatan penyerapan esensi sihir setidaknya 10% lebih tinggi. Dan susunan ajaib ini sepertinya berlaku untuk setiap elemen yang digunakan. Dari jauh, orang bisa melihat awan hitam menutupi langit dengan rapat. Di kejauhan, 8 pilar Dewa Iblis memancarkan nafas kegelapan yang kuat. Pasukan iblis tidak cepat sama sekali, orang hanya bisa melihat lapisan demi lapisan esensi kegelapan keluar dari barisan pasukan iblis, mengalir ke awan hitam di langit. Inti dari awan hitam adalah pilar Dewa Iblis Neraka. Ini adalah serangan kombinatorial dari iblis neraka, meskipun jaraknya masih jauh, itu sudah memiliki kekuatan penindas yang kuat dari pandangan benteng. Udara di luar jalan Gunung Tombal mulai menunjukkan gelombang yang beriak, tanda tangan dari formasi pertahanan yang dikerahkan. Itu karena sabit Dewa Kematian Cair yang berhasil ditembus Cair, hanya merobek celah yang sangat kecil, membiarkan mereka memasuki formasi untuk sekejap. Tapi bentrokan skala besar semacam ini adalah cerita lain. Berkat blokade formasi, tidak sedikit pun esensi kegelapan tumpah di dalam Tombal Mountain Pass. Di benteng, sejumlah besar esensi sihir bercahaya menyala, sebagian besar mengumpulkan atribut air, api, tanah, angin, dan cahaya. 10 regu jalan Gunung Tombal merespons. 5 dari mereka mempertahankan benteng, berdiri di samping prajurit yang melawan demi mereka, memenuhi seluruh benteng. Awak Long Hao Shen dengan cepat bergabung dengan sisi Lin Xin, melihat Lin Xin memerintahkan para penyihir ini untuk mulai melantunkan mantra saat ini. Mereka melantunkan mantra tingkat kelima yang dikhususkan untuk mengompresi energi spiritual. Karena iblis masih jauh, mereka belum mencapai jangkauan optimal dari sihir mereka. Sihir seorang penyihir memiliki batasan jarak,
membutuhkan jarak tertentu untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Semakin kuat seorang penyihir, semakin besar jarak ini akan tumbuh. Long Haoshen menemukan bahwa semua penyihir di tim ini berdiri dalam kelompok 6, membentuk bintang Daud. Saat mereka sedang membaca mantra, tongkat di tangan mereka mengumpulkan esensi dari elemen yang sama di antara mereka, dengan cepat memadatkan energi spiritual. Sihir kombinasi. Dengan kepekaan unsur Long Haoshen, dia bisa merasakan bahwa sihir kombinasi ini tidak hanya untuk memperkuat sihir mereka, tetapi juga untuk meningkatkan jangkauan serangan mereka. Ini pasti penelitian khusus yang dibuat oleh kuil penyihir. Tentunya, mereka pantas dikenal sebagai kuil yang kuat yang sebanding dengan kuil ksatria. Lin Xin tidak berpartisipasi dalam susunan ajaib ini. Melihat kelompok Long Haoshen ini kembali ke sisinya, ia segera menjadi gembira. Bos. Lin Xin ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Long Haoshen. Mari kita bertemu musuh dengan semua yang kita miliki untuk saat ini. Kami akan berada di bawah komando Anda. Baiklah. Setelah mengalami tempering 2 tahun ini, Lin Xin jauh berbeda dari sebelumnya, dan tampak menjadi jauh lebih sedikit tergantung pada Long Haoshen. Pasukan iblis maju dengan kecepatan lambat, tetapi terasa lebih keras daripada batu besar. Setiap kali mereka maju, pasukan mereka semakin stabil. Aliran udara hitam secara bertahap menyelimuti pasukan iblis, dan dari benteng, seseorang secara bertahap tidak dapat melihat penampilan mereka. Gelombang sihir di celah Gunung Tombal juga tumbuh dalam kecemerlangan, seperti binatang ajaib yang sangat kuat di zaman kuno yang siap menyemburkan serangan terbesarnya kapan saja. Kekuatan opresif dari kedua belah pihak sangat menakutkan. Baik itu manusia atau iblis, semuanya mencapai titik kritis ketika serangan kedua belah pihak akan bertemu. Dengan melihat dari atas, orang dapat melihat bahwa kedua sisi itu benar-benar berbeda warnanya. Sisi iblis berwarna hitam dengan semburat ungu, dan jalur gunung tombal berkilauan dalam berbagai warna. Setelah melihat pemeliharaan besar itu, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 akan terasa tidak signifikan. Lin Xin berdiri di samping Long Haoshen, berbicara dengan suara rendah, bentrokan pertama akan menjadi yang paling kejam. Kedua belah pihak akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi ini tidak akan menimbulkan korban. Tapi tak satu pun dari kita akan berani lalai, mengeluarkan kekuatan penuh kita, jika tidak, jika musuh mengambil keuntungan, itu akan menghasilkan penindasan total. Setelah bentrokan pertama selesai, iblis akan mulai mengepung. Itu akan menjadi awal pertempuran yang sebenarnya. Hati apiku agak istimewa, tidak bisa bersatu dengan kekuatan mereka. Waktu pengepungan musuh adalah ketika saya akan mulai menyerang. Long Haoshen bertanya, jika saya menggunakan sihir pendukung, apakah itu akan mempengaruhi mantra kombinasi mereka? Lin Xin merenung sedikit, mari kita coba melihat setelah iblis mulai mengepung. Saya khawatir fluktuasi yang tidak perlu dapat mempengaruhi proses. Dan lebih jauh lagi, kekuatan saudara-saudaraku sudah cukup untuk menahan serangan iblis tanpa masalah. Kehati-hatian Lin Xin masuk akal. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Long Haoshen, dia lebih suka menghindari risiko yang tidak perlu. Setelah dimulainya Perang Suci, Jalan Gunung Tombal digunakan untuk menghadapi serangan iblis, yang berarti bahwa bahkan tanpa intervensi dari Long Haoshen, mereka masih akan melawan serangan musuh tanpa masalah. Karena itu masalahnya, mengapa membiarkan Long Haoshen mengambil risiko? Jika itu menghasilkan reaksi yang berlawanan, bukankah itu hanya akan menghancurkan reputasi bosnya? Long Haoshen mengangguk dengan tenang. Dia belum pernah ditandingkan dengan begitu banyak penyihir, terutama ketika mereka dalam kondisi menggunakan sihir kombinasi. Jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak, dan dari kata-kata Lin Xin, dia dapat menyimpulkan bahwa para anggota kuil penyihir memiliki kepercayaan diri yang cukup. Karena semuanya seperti itu, mengapa dia mengambil risiko kosong? Gelombang elemen yang kuat tumbuh dalam keganasan, dan pasukan iblis yang jauh tiba-tiba berakselerasi tanpa indikasi sebelumnya. Di langit, cahaya hitam keunguan yang ganas meledak dengan keras, secara bertahap mengambil bentuk potret iblis yang ganas. Apa? Ada yang tidak beres. Ekspresi Lin Xin berubah.
Setelah bersilangan tangan dengan iblis berkali-kali, dia tahu bahwa serangan iblis ini cukup awal dibandingkan dengan biasanya. Tepat pada saat ini, potret iblis besar itu perlahan-lahan mendongak. Dari mulutnya, sinar hitam keunguan ditembakkan, dan segera, 7 sinar warna berbeda ditembakkan.